Bagaimana jika saya bilang bahwa sebuah tim menjuarai Liga Champions karena murni keberuntungan? Dengan skuad yang dianggap ketinggalan zaman, pelatih yang dipecat di tengah musim, dan kekalahan yang tampak mustahil untuk dibalikkan, tim ini, yang tidak pernah memenangkan gelar Eropa, menjalani kampanye yang hingga hari ini adalah yang paling beruntung yang pernah dilihat Eropa, sampai berada hanya satu penalti Messi dari tersingkir. Oh, Petr Cech. Jadi sini adalah awal musim 2011 sampai 2012 saat Chelsea baru saja merekrut pelatih baru yang menjanjikan. Namun meskipun mereka finish di puncak grup, masalah mulai benar-benar rumit di babak 16 besar. Di babak 16 besar pada Februari 2012, mereka harus menghadapi Napoli, tim yang seharusnya tidak sulit. Lagi pula mereka berada di peringkat ke-7 Liga Italia. Chelsea bahkan memulai dengan sebuah gol, tapi kemudian Lavezzi! It's 1-1. It's a difficult ball. Cavani's going in. Napoli have found their touch with David Luiz. Chelsea in trouble here. Big trouble. Lavezzi makes it 3-1. 3-1, kekalahan telak yang tampaknya mustahil untuk dibalikkan. Chelsea secara harfiah tidak pernah melakukan comeback seperti itu di Liga Champions. Pada saat yang sama di Premier League, Chelsea juga kalah dari tim yang lebih lemah seperti West Brom dan Everton. Jadi dengan hasil buruk itu, sang pelatih dipecat. Tapi alih-alih merekrut pengganti yang lebih baik, orang yang mengambil alih tim justru adalah asistennya sendiri. Jika sang pelatih saja tidak melakukan pekerjaan yang hebat, bagaimana mungkin asistennya bisa lebih baik? Nah, itulah yang ditanyakan oleh setiap penggemar Chelsea. Meski begitu, mereka harus menemukan cara untuk mengalahkan Napoli dengan selisih setidaknya 2 gol. Maka, pelatih interim itu menyusun sebuah rencana, menyerang lewat umpan silang, sebuah strategi yang mulai berhasil. Ramirez, how's the cross? Oh, it's brilliant towards Drogba! Go on! First blood to Chelsea. Corner! It's in there! Pertandingan itu ketat, tetapi ketika para penggemar merayakan, That's a really good ball in as well. Dropping for inlet! It's in! Napoli have their away goal. Napoli mencetak gol. Sekali lagi, Chelsea berada di ambang eliminasi. Namun tiba-tiba seorang pemain Napoli menyentuh bola dengan tangan. Ini memberi Lampard kesempatan untuk menyamakan agregat lagi dan dia melakukannya. Jadi setelah 4 gol untuk masing-masing tim, pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu. Dan disitulah seorang pahlawan tak terduga muncul. And he's got the ball through to Drogba. Goal! In front of it! Get in there! Setelah itu Napoli tidak mampu bangkit kembali. Jadi setelah kalah 3-1 di leg pertama, Chelsea melakukan comeback bersejarah untuk menang 4-3. Tapi jika tantangan itu sudah berat, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang datang selanjutnya. Kini mereka berada di perempat final, menghadapi Benfica. Chelsea beruntung, mereka bisa saja bertemu tim yang jauh lebih kuat, namun justru menghadapi Benfica, yang bahkan tidak menjuarai liga mereka sendiri. Kali ini, Chelsea berhasil memenangkan kedua laga, mengamankan tempat di semifinal. Bagi mereka, masuk 4 besar saja sudah menjadi pencapaian besar, tapi mencapai final itu mustahil, karena lawan berikutnya benar-benar tim terbaik di dunia, juara bertahan Liga Champions Barcelona. Iniesta, Xavi, Busquets, Puyol, dan tak lain Lionel Messi, peraih Ballon d'Or 3 kali berturut-turut di bawah arahan Pep Guardiola. Menurut Rumah Taruhan, peluang Chelsea untuk tersingkir berada di atas 80%. Jadi, pada leg pertama, Barcelona datang dengan kekuatan penuh. Alexis Sanchez is onside here against the crossbar. Flicked in towards Messi with the header. Fabregas, Ashley Cole to the rescue. Barcelona benar-benar mendominasi. Jelas Chelsea tidak akan mampu mempertahankan skor terlalu lama. Tapi tiba-tiba First touch, Drogba's at the far post. It's reached Drogba and Chelsea lead. Chelsea standard bearer slides them in front. Chelsea memimpin, tapi sepertinya tidak akan bertahan lama. Barcelona terus maju. Terry hit by Pedro. Hits the post. Entah bagaimana Chelsea berhasil mempertahankan keunggulan. Namun kemenangan itu begitu tipis sehingga semua orang tahu Barcelona akan membalikkan keadaan. Sekarang segalanya akan ditentukan di Camp Nou. Last week at Stamford Bridge, Barcelona hit the bar, they hit the post, they had a shot cleared off the line, they had 24 attempts to Chelsea's 5. Sebanyak 90.000 pendukung Barcelona siap menyaksikan tim mereka lolos ke final kedua berturut-turut. Sementara di kubu Chelsea, banyak pemain yang menjalani hampir kesempatan terakhir mereka di turnamen ini. Kapten John Terry sudah berusia 32 tahun, Lampard 34, dan Drogba juga 34.
Semua pemain ini tidak pernah memenangkan gelar, bermain untuk kesempatan terakhir mereka. Namun jika Chelsea ingin lolos, mereka tidak boleh kebobolan 1 gol pun. Entah bagaimana mereka harus menahan serangan mematikan Barcelona. Namun hanya dalam 30 menit, rencana itu benar-benar runtuh. Dani Alves onto the loose ball. Danger here for Chelsea. It's Busquets who turns it in. It's the goal that Chelsea dreaded. Sang juara bertahan menyamakan agregat. Chelsea kini tidak bisa hanya bertahan lagi. Dan tekanan yang terus meningkat membuat kapten mereka, John Terry, kehilangan kendali. It's a red card. The centre of Chelsea's defence has been wrecked here. Dia menghantam Sanchez dari belakang, wasit melihatnya dan dia pun diusir keluar. Chelsea kehilangan kapten dan bek utama mereka. Namun tepat ketika segalanya terasa tak mungkin lebih buruk. Messi, Iniesta to his left and he slips it through beautifully. Chelsea's hopes are crumbling here before the interval. Well, this is going to be painful for Chelsea. Barcelona unggul 2-0. Dengan hanya 20% penguasaan bola dan bermain dengan satu pemain lebih sedikit, Chelsea tampak tidak punya peluang. Terlihat jelas bahwa sebuah penghinaan sedang mendekat, persis seperti yang dikatakan komentator. Ini akan terasa menyakitkan. Barcelona diperkirakan akan mencetak 3 gol atau lebih. Namun tiba-tiba Done well on this rare attack and it's a lovely ball as well. A chance here. It's a goal. Ramirez arrives from nowhere to give Chelsea hope again. Ramirez mencetak gol paling tak terduga sepanjang masa, menyamakan agregat. Gol itu datang begitu saja. Ditambah lagi, ada aturan gol tandang. Jadi, dengan agregat imbang, Chelsea berada di posisi unggul. Namun begitu babak kedua dimulai, perayaan Chelsea berubah menjadi ketegangan. Involved everywhere and the referee has pointed to the spot. Didier Drogba has conceded a penalty and Chelsea have made the worst possible start to the second half. Chelsea memutuskan untuk benar-benar parkir bus demi menghindari kebobolan. Namun itu berbalik melawan mereka, Drogba memberikan hadiah penalti, skenario terburuk yang mungkin. Dengan satu pemain lebih sedikit, kebobolan 1 gol lagi akan memastikan eliminasi mereka. Dan siapa yang maju mengambil penalti? Lionel Messi, peraih Ballon d'Or 3 kali, yang sudah mencetak 63 gol musim itu. Ya, 63. Lalu dia pun menendang. And it's Lionel Messi who lines the ball up on the spot against the massive figure of Petr Cech. A crucial moment. And Messi has missed it. He still hasn't found the net against Chelsea. Incredible. Messi gagal. Karena keberuntungan semata, Chelsea masih memegang keunggulan. Dengan satu pemain lebih sedikit, Chelsea tetap pada taktik yang sama, bertahan dengan segala cara. Sementara itu, Barcelona terus menggempur tanpa henti. Gol yang dianulir karena offside, Messi membentur tiang, dan begitu banyak peluang dengan 86% penguasaan bola. Bahkan Puyol, sang bek, ikut maju menyerang. Namun dalam keputusasaan untuk mencetak gol, Barcelona meninggalkan pertahanan mereka terbuka. Dan yang dibutuhkan hanyalah bola yang jatuh di kaki Fernando Torres. Sixth story of the season. It's Torres to give Chelsea a place in the Champions League final. The headline has been written. Unbelievable! Dengan agregat 3-2, Chelsea menyingkirkan Barcelona asuhan Pep Guardiola dan Messi dan melaju ke final besar Liga Champions. Namun, semua penderitaan yang mereka alami melawan Barcelona akan berlipat ganda di final. Sekali lagi, hanya satu penalti dari eliminasi. Sebagai konteks, venue final Liga Champions selalu ditentukan bahkan sebelum musim dimulai. Dan kali ini, Chelsea harus berjuang memperebutkan gelar di Allianz Arena, Munich. Namun coba tebak tim mana yang akan mereka hadapi di final besar? Bayern Munich, tim tuan rumah. Ini adalah kali kedua Chelsea mencapai final. Pada yang pertama, mereka kalah lewat adu penalti dari Manchester United. Tapi kali ini, tantangannya akan jauh lebih berat. Semua orang melihat Bayern sebagai favorit mutlak dengan skuad yang jauh lebih kuat berisi Robben, Ribéry, Müller, dan Toni Kroos. Di sisi lain, Chelsea bahkan tidak diperkuat kapten mereka yang diusir keluar pada laga sebelumnya. Dan begitu saja, final pun dimulai. Chelsea against FC Bayern München in the 2012 UEFA Champions League final. Ini adalah kesempatan terakhir bagi pemain seperti Drogba dan Lampard untuk meraih gelar Liga Champions pertama mereka. Namun peluang Chelsea sangat kecil, kurang dari 20%. Maka Bayern menyerang habis-habisan. Robben. It's gone through for Arjen Robben. The shot's on. Bayern melepaskan beberapa tembakan, tetapi mereka sebenarnya sedang mempelajari Chelsea. Tekanan yang sesungguhnya akan datang di babak kedua. Cahill across. It's Robben. It's offside. Here's Gomez. Robben.
Strategi Chelsea hanyalah bertahan, dan itu tampak berhasil. Namun hanya sampai menit ke-82 ketika Toni Kroos mengirim umpan silang sempurna. Muller has got that late goal with 8 minutes to go here in Munich. Kurang dari 10 menit tersisa, Bayern akhirnya mencetak gol pembuka. Gol yang seolah memastikan gelar bagi Bayern di stadion mereka sendiri. Para pendukung Bayern langsung berpesta, bahkan Müller yang baru saja ditarik keluar. Ofisial UEFA sudah siap menuliskan nama Bayern di trofi, tinggal menunggu peluit akhir dibunyikan. Saat itu, Chelsea akhirnya mencoba keluar dari pertahanan, dan pada menit ke-88, Fernando Torres yang baru masuk melakukan sebuah aksi yang menghasilkan tendangan sudut. Itu benar-benar corner pertama Chelsea sepanjang pertandingan. Ya, yang pertama. Di titik ini, para fans Chelsea hampir tidak punya harapan lagi, maka Juan Mata maju untuk mengambil tendangan sudut tersebut. As possibly bleak as this. Drogba! Dari satu-satunya tendangan sudut mereka di laga ini, Chelsea menyamakan kedudukan. Hanya beberapa menit sebelum peluit akhir, Drogba yang berusia 34 tahun menjadi legenda. Pertandingan pun berlanjut ke perpanjangan waktu, namun jika Drogba telah menjadi pahlawan, ia segera berubah menjadi penjahat. Ribery, and Drogba has given away a penalty. Yellow carded for it. And suddenly from hero to zero. Sekali lagi, dia melakukan pelanggaran penalti. Tolong, keluarkan dia dari kotak penalti. Untuk pertandingan kedua berturut-turut, Chelsea harus menghadapi sebuah penalti yang bisa menghancurkan semua yang telah mereka bangun sejauh ini. Dan yang maju untuk menendangnya adalah Robben. Pada musim itu saja, Robben mencetak 7 dari 8 penalti yang ia ambil. Akurasi 87,5%. Kini, ia hanya satu tendangan lagi dari menaklukkan Eropa. Chelsea delirium behind that goal. The ex-Chelsea man can't convert, and yet again in Chelsea's Champions League run, they defy all odds. Sekali lagi, Chelsea diselamatkan oleh murni keberuntungan. Robben menendang dengan buruk dan Cech berhasil menyelamatkannya, menjaga skor tetap imbang. Setelah itu, meski sempat punya 2 peluang untuk memenangkan laga, Bayern tidak lagi memiliki tenaga untuk berbuat banyak. Setelah 120 menit, pertandingan pun harus ditentukan lewat adu penalti. Seluruh perjalanan ini akan ditentukan di babak tos-tosan penalti, dan penendang pertama adalah Philipp Lahm. First penalty in the shootout, Lahm just makes it. Kini giliran Chelsea yang 4 tahun sebelumnya pernah kalah di final tepat lewat adu penalti. Dan kali ini yang maju untuk menendang adalah Juan Mata, pemain yang mengambil tendangan sudut tersebut. Here goes Mata. And Neuer performs his party piece. Chelsea gagal. Mimpi buruk tahun 2008 kembali menghantui. Sekarang giliran Petr Cech untuk menyelamatkan timnya. Namun Mario Gomez juga mencetak gol. Setelah itu, Chelsea akhirnya mencetak gol lewat David Luiz. Neuer sukses untuk Bayern, dan Lampard juga mengeksekusi penaltinya dengan baik. Bayern masih unggul. Tekanan pada Petr Cech benar-benar luar biasa. Bayern hanya perlu mencetak 2 penalti lagi untuk menjadi juara Liga Champions. Dan kemudian maju Olic. Cech berhasil menyelamatkan. Chelsea masih punya peluang. Namun itu tidak akan berarti apa-apa jika Ashley Cole gagal mencetak gol berikutnya. Kini tekanan sepenuhnya ada di pihak Bayern, yang akan mengambil tendangan kelima dan terakhir. Semua beban ada di pundak Schweinsteiger. Namun ia adalah pemain berpengalaman, telah mencetak 8 dari 9 penalti sepanjang kariernya. Dia gagal. Kini gelar Liga Champions akan ditentukan oleh 1 tendangan penalti saja. Dan penendang terakhir tidak mungkin orang lain selain Didier Drogba. Penalty taken for Chelsea in the final shootout. He's done it! The greatest night in the history of Chelsea Football Club. European champions. They've beaten Bayern in their own backyard. They found the Holy Grail after adventure fraught with danger. Kalau kamu suka video ini, lihat video lainnya. Terima kasih menonton.